Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kevin Febriansyah, dengan NIM 721141954. Dalam video kelima kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, yang pertama mengenai peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Nah, peranti keras atau hardware ini yang kita kenal ada prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat-alat input seperti keyboard dan mouse, kemudian ada alat-alat output seperti printer, dan multimedia. Evolusi untuk alat input dan output adalah menuju ke multimedia. Pengguna lebih dari satu media pada saat yang sama. Kemudian mengenai alat-alat komputasi pribadi. Alat komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut sebagai komputer pribadi atau PC. Alat-alat komputasi pribadi meliputi ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, kemudian ada telepon seluler cerdas, dan jaringan rumah. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif adalah ponsel dengan keyboard QWERTY seperti yang ada di gambar, dan telepon seluler cerdas merupakan ponsel dengan layar touchscreen seperti yang ada di gambar juga, dan jaringan rumah yang merupakan WiFi yang ada di setiap rumah atau WiFi pribadi. Kemudian ketika kita mempunyai peranti pribadi, maka kita harus menjaga keamanan komputasi rumah tersebut. Tiga aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro yang kita pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Yang pertama adalah update sistem operasi, virus, dan spyware. Dimana ketika kita mempunyai perangkat sendiri, maka kita harus mengupdate sistem tersebut secara berkala. Kemudian kita juga harus menjaganya dari virus dan juga ancaman hacker. Nah, mengenai spyware, ini adalah suatu kondisi di mana laptop kita atau komputer kita diawasi oleh orang yang tidak kita ketahui dari jarak jauh. Kemudian selanjutnya mengenai peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software dibutuhkan untuk menggunakan komputer, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada peranti lunak siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Mengenai peranti lunak siap pakai, ini sama saja ketika kita ingin mendownload aplikasi di Play Store, itu adalah contoh-contoh daripada aplikasi siap pakai. Kemudian ada peranti lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh programmer-programmer yang dipesan khusus untuk perusahaan atau untuk kita pribadi. Sedangkan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah peranti lunak atau aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna akhir. Seperti kita memiliki kebutuhan tertentu atau kebutuhan khusus sehingga kita membuat aplikasi apa yang kita inginkan. Selanjutnya mengenai karakteristik aplikasi yang mudah dipergunakan. Yang pertama mengenai diagonal yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan. Kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Kemudian bahasan yang kedua mengenai komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat dari ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Di dalam komunikasi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada koneksi publik. Koneksi publik yaitu protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara. Sedangkan sinyal-sinyal digital komputer
dan kecepatan yang tinggi berada di luar jangkauan dari tujuan awal protokol telepon. Yang kedua adalah saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi kita. Ada dua jenis saluran pribadi. Yang pertama adalah saluran T1 yang berkecepatan sekitar 1,5 Mbps dan saluran T3 yang berkecepatan kira-kira 43 Mbps. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya yang biasa kita kenal dengan VPN. Kemudian yang keempat ada komunikasi jaringan. Nah, International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection (OSI) dengan koneksi-koneksi jaringan. Kemudian yang keempat adalah protokol untuk komunikasi komputer. Sistem Network Architecture atau SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh satu jaringan suatu urut-urutan. Hampir sama dengan menunggu giliran. Kemudian yang keenam ada paket. Adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Kemudian yang terakhir, ada alamat jaringan internet. Adalah tempat bagi kumpulan angka yang masing-masing antara 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya mengenai jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. Merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Contohnya, komputer-komputer yang terdapat di dalam perusahaan atau di dalam sebuah sekolahan yang terhubung ke dalam satu server yang sama sehingga menghasilkan satu kumpulan komputer yang disebut dengan Local Area Network atau LAN. Kemudian yang kedua ada Metropolitan Area Network atau yang biasa disingkat dengan MAN. MAN sendiri merupakan kumpulan dari beberapa LAN yang menjadi satu sehingga disebut sebagai Metropolitan Area Network atau MAN. Kemudian yang ketiga ada Wide Area Network atau gabungan dari beberapa MAN yang menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah WAN atau Wide Area Network. Kemudian selanjutnya ada internet. Didefinisikan sebagai informasi superhighway untuk mengakses informasi melalui web. Internet adalah sistem jaringan global dunia komputer yang saling terhubung dengan menggunakan standar internet protokol atau TCP atau IP. Setiap komputer di internet diidentifikasi oleh alamat IP yang unik. Internet dapat diakses oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kelima kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.